Karpet merah menuju 2024 nampaknya kian mencuri perhatian ya. Tak sedikit yang memanfaatkan dengan mungkin tebar pesona berbalut pencitraan. Untuk membahasnya kami sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia ada Mas Adi Prayitno. Mas Adi, selamat malam. Selamat malam, Tiffany. Oke, Mas Adi, saya mau minta tanggapan Mas Adi dulu nih. Apakah mengurusi toilet itu memang perlu dilakukan seorang menteri? Walaupun mengurusi toilet ini, toilet yang menjadi bagian dari fasilitas di salah satu perusahaan plat merah di bawah naungan BUMN ya. Atau mungkin Mas Adi melihatnya ada hal-hal lain yang tercium aroma-aroma apa? Ya kalau dibilang perlu tentu perlu ya, karena toilet yang disediakan di setiap SPBU itu kan kerap meresahkan. Itu kan masuk kategori pungli, orang masuk toilet entah ada yang mandi, entah ada yang lainnya, itu kan seakan-akan diwajibkan untuk membayar. Padahal kan itu fasilitas yang mestinya gratis ya. Tapi kan secara substansi ada jauh hal yang lebih penting mestinya yang diurus oleh Pak Menteri BUMN. Pertama misalnya perusahaan-perusahaan BUMN andalan itu ya memang harus untung banyak di tengah pandemi ini. Ataupun mengantisipasi supaya kilang minyak itu tidak terjadi kebakaran dalam setahun sampai 3 kali. Itu kan jauh lebih penting. Artinya apa, Tiffany? Membangun citra positif dalam politik itu sebenarnya sah. Tapi kan tidak harus niru-niru apa yang sudah dilakukan oleh Jokowi. Kelihatan merakyat, ngomong dengan penjaga toiletnya gitu. Nggak harus begitu. Cukup mengkapitalisasi posisinya sebagai Menteri BUMN yang kemudian memamerkan apa saja yang kemudian bisa dibanggakan prestasinya itu. Ya salah satunya perusahaan BUMN, jangan lagi ada yang kemudian rugi. Jangan lagi misalnya cerita ada tentang kilang minyak yang terbakar hanya karena misalnya urusan petir gitu. Itu kan nggak logis. Karena bagi publik urusan toilet itu antara penting nggak penting. Karena urusan remeh-temeh gitu ya, nggak harus menteri ngurus begitu. Ada hal yang jauh lebih besar. Karenanya jangan sampai niat baik untuk menaikkan citra, menaikkan popularitas, itu bersifat notorius. Populer memang, dikenal orang, tapi dikenalnya buruk gitu, tidak baik, kesannya negatif. Itu kan sangat paradoks dengan apa yang diinginkan. Okay. Makanya harus hati-hati membangun citra itu. Setiap isu yang menjadi pembicaraan, itu tidak otomatis bisa dikonversi menjadi berita positif dan rakyat cenderung bersikap simpati misalnya. Justru sebaliknya yang ada adalah cibiran gitu ya, kritik, bahkan caci maki, nggak henti-henti. Bahwa pencitraan yang dilakukan oleh elit itu bertentangan dengan logika yang semestinya. Ini yang saya kira memang bahwa bermain politik menuju jalan panjang 2024 itu tidak kemudian harus dilihat sebagai sebuah hitam putih, niru-niru Jokowi gitu, meski fashion dan stylenya itu berbeda. Oke, jadi pencitraan itu bukan hal yang haram atau tabu dilakukan ya, apalagi mungkin sebagai bekal modal menuju bursa pemilihan kita berbicara 2024 ini Mas Adi. Betul, tidak ada tuh larangan-larangan apapun di undang-undang pemilu, di undang-undang partai politik, di undang-undang yang lainnya tidak ada larangan-larangan. Setiap elit, setiap pejabat publik di negara ini sedang berusaha bersolek diri sebenarnya menuju jalan panjang 2024. Tapi dalam logika komunikasi politik, jangan sampai substansinya yang sifatnya baik itu mendapatkan intonasi yang negatif gitu ya, responnya negatif. Makanya kalau saya melihat ada sejumlah elit gitu ya, dalam melakukan citra politiknya, ini kan terkesan memaksakan diri ingin terlihat seperti Jokowi, merakyat, dekat dengan pemilih gitu ya. Kemudian juga sering mendatangi tempat-tempat yang kumuh, berdialog dengan orang yang biasa-biasa saja. Enggak harus begitu. Hanya Jokowi yang kemudian mendapatkan insentif positif elektoral. Tapi orang yang seperti Erick Thohir kok sepertinya nggak bisa gitu. Karena memang stylenya Erick Thohir itu adalah pengusaha. Dia teknokratik, seorang birokrat gitu. Yang paling mungkin bisa dijual kepada publik adalah supaya menteri sebagai BUMN itu bisa dikapitalisasi yang kemudian mendapatkan keuntungan yang positif. Apa ya, BUMN jangan sampai ada lagi yang rugi. Isu-isu misalnya seperti Krakatau Steel, jangan sampai ada lagi misalnya itu akan rugi. Ataupun misalnya kilang minyak yang coba bayangkan dalam setahun bisa terbakar sampai 3 kali. Yang di Balongan, ada yang di Cilacap gitu. Itu kan tentu merusak kredibilitas seorang menteri yang kemudian dipersepsikan ingin maju 2024. Artinya apa? Memoles citra itu harus memiliki style tersendiri. Nggak apa-apa pakai jas yang rapi, sepatunya necis, branded gitu. Tapi yang penting kebijakan dan hasil kerja politiknya itu
dirasakan langsung oleh rakyat, negara untung banyak di tengah pandemi gitu ya. Tidak harus kelihatan merakyat seperti Presiden Jokowi. Saya kira setiap orang punya fashion dan punya style yang mestinya cara berkomunikasi dengan publik pun juga harus beda-beda. Oke. Sekali lagi, tidak mesti niru Jokowi dalam melakukan moles citra itu. Intinya bisa dan sah-sah saja, wajar untuk memoles citra, tapi harus ada kelasnya, begitu ya, sesuai dengan bidangnya gitu ya, Mas Adi ya, bukan ngurusin toilet. Yang menjadi ribut gitu. Bukan yang ngurusin. menjadi repot itu sebenarnya Tiffany, karena khawatir menteri-menteri ini terlampau sibuk membangun citra dan lupa terhadap substansinya sebagai pembantu presiden. Betul. Sehingga yang dilakukan itu tidak terlampau maksimal sebenarnya untuk kepentingan bangsa dan negara. Tidak terlampau maksimal untuk kepentingan presiden. Tapi bagaimana berpikir dirinya selalu menjadi konsumsi pembicaraan publik. Selalu berpikir bagaimana supaya apa yang dilakukan itu bisa dikonversi menjadi dukungan rakyat gitu ya, menuju jalan panjang 2024 itu. Kan itu yang kemudian membuat sejumlah elit politisi bahkan PDIP meminta secara terang benderang supaya menteri yang bersolek untuk maju 2024 mestinya mengundurkan diri. Kan begitu tuh ceritanya. Iya. Amanah sebagai menteri itu justru dilupakan dan lebih mendahulukan hasratnya untuk maju di 2024. Oke, Mas Adi, berarti harus tahu kelasnya, bukan mengurusi hal-hal yang remeh-temeh atau mungkin sibuk pasang baliho di mana-mana atau nanam padi dan lain sebagainya. Harus ada kelasnya itu tadi ya. Tapi berbicara mengenai sekarang, apakah ini menjadi modal yang baik gitu atau justru sebaliknya, bagaimana masyarakat akan memandang orang-orang ini kalau tidak pencitraan sesuai dengan kelasnya? Karena kan masyarakat sekarang juga pasti udah pinter-pinter kan untuk memilah-milah mana nih yang kira-kira pencitraan atau mana yang bergaya sesuai stylenya atau enggak. Nah itu yang saya tadi sebutkan bahwa jangan sampai yang muncul itu adalah notorious namanya, populer, tapi tones-nya negatif. Respon publik itu buruk gitu ya. Kalau melihat kecenderungan survei misalnya, nama-nama orang yang belakangan rajin melakukan pencitraan, tanam padi di tengah hujan, padahal sebenarnya nyaris tidak ada petani yang tanam padi di tengah hujan gitu ya. Ada juga yang misalnya ngurusin toilet, SPPU dan lain-lain. Ini kan tidak terlampau muncul dalam radar survei. Artinya apa? Ikhtiar politik yang selama ini dilakukan tidak berbuah manis. Memang betul menjadi buah bibir, jadi pembicaraan, selalu menjadi spotlight politik gitu yang dipersepsikan akan maju 2024. Tapi kan konotasinya negatif. Yang kedua, kalau melihat indikatornya, mereka ini kan elektabilitasnya juga rendah, di bawah 0,0%. Artinya apa? Usaha-usaha yang dilakukan, mulai dari balihoisasi, kelihatan merakyat, tanam padi, main lumpur gitu ya, main hujan-hujanan, datang ke toilet ngobrol dengan para penjaga di SPBU, itu tidak berbuah insentif yang kemudian membuat seorang figur yang dinilai ingin maju 2024 itu akan dipilih gitu. Justru sebaliknya, coba kalau dicek kecenderungannya adalah bulian, kritikan gitu, adalah satu pencitraan yang dipaksakan. Padahal pencitraan itu mestinya bersifat alamiah, nggak perlu misalnya dibuat-buat terkesan itu kaku. Makanya kalau dilihat misalnya, sorry itu saya Ketua DPR, ataupun Mas Erick Thohir, di dalam radar survei, ya tidak muncul secara signifikan. Masih didominasi oleh figur-figur lama gitu, ada Prabowo, ada Ganjar, ada Anies, ada Sandiaga Uno, dan seterusnya. Mestinya kalau mau jujur orang seperti Erick Thohir belajar banyak kepada Sandiaga Uno. Dulu Sandiaga Uno ini kan sempat tenggelam namanya setelah kekalahan Pilpres 2019 yang lalu. Orang nyaris tidak pernah membicarakan Sandiaga Uno sebagai orang yang bakal maju di 2024. Tapi belakangan ketika menjadi Menteri Pariwisata, Sandiaga Uno seakan-akan rebound. Kartu politiknya hidup kembali. Muncul dalam survei dan bahkan signifikan masuk 7 besar dalam survei yang kemudian diproyeksikan bakal maju untuk 2024. Nah, Menteri BUMN ini kan sudah lama kerja politiknya, tapi kok hilal politiknya nggak muncul di survei gitu ya. Artinya respon publik masih belum melihat sesuatu yang positif yang bisa dikapitalisasi. Dari upaya-upaya yang sudah dilakukan, termasuk misalnya Ketua DPR, apa yang sudah dilakukan? Baliho sudah seantero Indonesia, sudah lama gitu ya. Juga sering kelihatan bersama Presiden, sering juga kelihatan turun ke masyarakat.
Tapi sekali lagi tidak muncul secara signifikan elektabilitasnya. Oke. Pasti ada yang salah dalam komunikasi politiknya. Ya, Mas Adi, beberapa nama-nama yang muncul atau mungkin kita lihat seliwerannya di media sosial yang juga katanya dituding sibuk TP atau tebar pesona pencitraan itu kan masuk ke dalam kabinet presiden sekarang, kabinet Jokowi. Anda melihat apakah ini akan menjadi sesuatu yang mengganggu, kemudian berdampak tentunya pada tugas utama seorang menteri, atau justru sebaliknya kita melihat presiden sendiri memberikan keleluasaan kepada orang-orang ini baik secara langsung atau tidak langsung untuk TP atau tebar pesona menggenjot elektabilitasnya itu tadi demi 2024? Ya problemnya sejak awal presiden ini kan welcome, mempersilahkan kepada semua menterinya untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitasnya. Ini kan menjadi problem terbesar. Artinya apa? Butuh kerja ekstra sebenarnya untuk membagi waktu dan pikiran, termasuk fisik sebenarnya. Bagaimana bekerja untuk bangsa dan negara sebagai abdi presiden, sebagai pembantu presiden, pada saat yang bersamaan juga harus berbagi waktu untuk memeles citra. Kan di situ sebenarnya tantangannya, Tiffany. Bagi saya ngurus negara itu nggak mungkin harus ada cawe-cawe, harus meningkatkan popularitas dan elektabilitasnya ya. Makanya bagi saya presiden perlu itu meralat omongannya supaya menterinya ini tidak agresif lah memoles citra demi popularitas dan elektabilitasnya. Efeknya apa? Politisi PDIP, saya ingat betul Pak Said Abdullah, itu terang-terangan minta tuh kepada menteri yang sibuk pencitraan mundur. Karena pasti dia tidak akan fokus membantu presiden. Ini kan bentuk kegelisahan yang muncul dari partai koalisi, betapa menteri ini tentu dia akan main di banyak kaki gitu, yang tidak akan maksimal perannya sebagai menteri. Said Abdullah itu adalah orang yang penting di PDIP. Dia adalah ketua Banggar saat ini, politisi senior. Kalau sudah sampai bicara kepada publik secara terbuka, meminta menteri untuk mundur yang sibuk pencitraan, berarti itu merupakan titik kulminasi yang sebenarnya sudah tidak bisa ditoleransi ini, kerja-kerja politik menteri. Karenanya ya saya kira ini sebenarnya adalah pertaruhan penting bagi Jokowi di periode kedua. Jangan sampai justru para menterinya ini sibuk ngurus dirinya sendiri, sibuk mikir bagaimana 2024 juga ikut bertanding, tapi tidak maksimal membantu presiden, sehingga legacy, visi misi yang ingin dicapai secara maksimal itu tidak didapatkan, karena menteri bekerjanya setengah hati. Karena menteri berpikir bagaimana dirinya bisa maju, bukan bagaimana cara membantu mewujudkan nawacita jilid yang kedua. Dan itu ironisnya sebenarnya, Tiffany. Oke. Ini pertaruhan bagi banyak pihak yang berkepentingan. Jangan sampai seperti tadi Mas Adi sampaikan, tidak ada yang disalahkan, tidak ada yang tidak diperbolehkan, bukan menjadi hal yang tabu untuk pencitraan, tapi bergayalah sesuai dengan bidangnya gitu ya, dengan stylenya masing-masing. Jangan sampai melakukan yang justru mengada-ngada gitu. Makanya orang mungkin justru tone negatif berbalik tadi ya. Terima kasih Mas Adi Prayitno sudah bergabung dengan kami di CNN Indonesia Connected malam hari ini. Selamat malam Mas Adi, salam sehat selalu. Malam Tiffany.